selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Semua sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi, kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar di tema 5. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap. Peserta didik dapat membandingkan dan menyajikan perbandingan dua pecahan berpembilang sama dengan benar. Kita akan belajar di tema 5 untuk hari ini. Pembelajarannya yaitu ada matematika, bahasa Indonesia, dan PKN. Nah, sekarang kita masuk ke tematik kelas 3, tema 5 cuaca, di subtema kedua perubahan cuaca di pembelajaran pertama. Pagi ini cuaca sangat cerah, matahari bersinar terang. Titi dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Namun saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung. Tanda sebentar lagi akan turun hujan. Titi dan teman-teman segera pulang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca dapat berubah-ubah. Amati cuaca di sekitar tempat tinggalmu. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Keesokan harinya, Benny mengajak Udin dan Edo berkumpul di halaman sekolah. Saat itu cuaca masih terlihat mendung. Banyak genangan air terlihat di halaman sekolah. Benny dan teman-teman memilih istirahat di bawah pohon. Mereka bercakap-cakap tentang cuaca kemarin. Apakah kemarin kalian kehujanan? Mengapa tiba-tiba hujan ya? Padahal pada pagi hari cuaca terlihat cerah. Saya tidak kehujanan. Cuaca memang terlihat berubah-ubah sejak pagi. Apakah kamu memperhatikan hal itu, Udin? Iya, Edo. Pagi hari cuaca cerah, namun saat istirahat cuaca berawan. Siang hari cuaca berubah mendung, lalu turun hujan. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Informasi tentang cuaca apa yang kita peroleh dari bacaan tersebut? Nah, informasi tentang cuaca yang kita peroleh dari bacaan tersebut adalah di sini cuaca dapat berubah setiap hari. Lalu bisa saja hari ini cerah, namun sebaliknya besok hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang dan udara panas. Saat cuaca mendung, langit kelabu karena hujan akan turun. Dan yang terakhir, saat cuaca berawan, matahari tertutup awan. Hari ini adalah hari Minggu. Saat sore hari, cuaca berawan dan udara terasa sejuk. Dayu mengajak teman-temannya ke balai desa. Dayu mengajak mereka untuk beraktivitas di luar rumah. Dayu, Titi, dan Lani akan belajar menari. Sementara Benny, Udin, dan Edo mau bermain bola di lapangan. Sebelum beraktivitas, Dayu mengajak mereka untuk menikmati buah melon
yang dibawanya. Wah, besar sekali melon yang kamu bawa. Terima kasih Dayu. Terima kasih kembali Edo, paman yang membawakan kepada kami. Beliau baru saja panen buah melon. Bagaimana cara kita membagi buah melon ini? Saya tahu, apakah kalian pernah masih ingat pelajaran tentang pecahan? Kita memotong buah melon dengan cara itu. Iya, kamu betul. Mari kita memotong buah melon ini. Benny mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Nah, ini adalah gambar satu buah melon ya. Nah, lalu melonnya sudah dipotong menjadi 8 bagian. Nah, di sini kita tulis atau dalam bentuk nilai pecahan yaitu 1/8. 8-nya itu adalah dari bagian yang telah dipotong ya. Jadi 1 itu disebutnya dengan pembilang, lalu angka 8 disebut dengan penyebut. Setelah itu Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Nah, ini seperti tadi ya, seperti 1/8. Lani mengambil 1 potong buah dari melon yang pertama. Sedangkan Benny mengambil 1 potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Mengapa? Nah, di sini teman-teman lihat, inilah potongan buah dari melon yang pertama. Nah, tadi dari melon yang pertama itu 1/8 ya. Lalu ini adalah potongan buah dari melon yang kedua. Nah, tadi melon yang kedua itu bentuk pecahannya itu 1/6. Nah, anak-anak di sini bisa lihat ya. Untuk besarnya yaitu besar yang melon kedua dibandingkan dengan melon yang pertama. Perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Benny. Nah, di sini bagian melon yang dipegang Benny lebih besar daripada bagian melon yang dipegang Lani, ya. Nah, ini lihat, ini punya Lani 1/8 dan Benny 1/6. Betul Siti, bagian melon milik Lani adalah 1/8, bagian melon Benny 1/6. Jadi bagian Lani kurang dari bagian Benny. Nah, ini adalah tandanya seperti ini ya. Tandanya kurang dari ya, jadi 1/6 itu kurang dari 1/8. Nah, anak-anak bisa lihat di sini bentuknya ya, dari bentuknya anak-anak bisa lihat jika 1/8 dan 1/6, maka bagian yang kurang dari itu adalah punya Lani, yaitu 1/8. Dayu dan teman-teman lalu menyantap buah melon hingga habis. Mereka saling membandingkan banyaknya potongan buah melon yang telah dimakan. Nah, di sini ada tandanya ya anak-anak. Jika tandanya seperti ini yaitu lebih dari. Jika tandanya seperti ini kurang dari, dan jika tandanya seperti ini yaitu sama dengan. Nah, di sini Miss ada gambar yaitu Lani dan Benny, Dayu dan Udin, lalu Siti dan Edo. Nah, masing-masing itu mereka memegang buah melonnya ya, tetapi banyaknya saja yang berbeda. Nah, di sini Lani. Nah, ini melonnya itu potongan dari melon yang pertama yaitu 1/8. Lalu Benny memegang melon yang kedua yaitu 1/6 ya. Lalu Dayu 2/8, sedangkan Udin 2/6. Lalu Siti 3/8 dan Edo 3/6. Nah, siapakah yang makan melon paling banyak? Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya dari masing-masing. Nah, manakah yang paling banyak makan melon dan perbedaannya itu seperti apa ya? Nah, bandingkanlah potongan buah melon berikut ini. Istilah dengan tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia di dalam kotak. Nah, di sini ada Siti dan Edo. Nah, di sini Siti itu memegang melon dengan bentuk pecahan yaitu 4/8. Nah, sedangkan Edo itu bentuk pecahan
yaitu 4/6. Nah, jadi kita bisa membandingkan nih. Coba kita isi tandanya lebih dari atau kurang dari ya. Nah, di sini tandanya adalah kurang dari. Kenapa? Karena 4/8 itu kurang dari 4/6. Karena bisa lihat dari gambar potongan melonnya. Lebih besar ya, 4/6 dibandingkan 4/8. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada gambar Dayu dan Udin. Nah, di sini Dayu memegang buah melon dengan bentuk pecahan 5/8. Sedangkan Udin itu memegang melon dengan bentuk pecahan 5/6. Nah, tandanya adalah 5/8 kurang dari 5/6. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke tematik, tema 5 di pembelajaran kedua. Cuaca dapat berubah-ubah dalam sehari maupun dalam waktu tertentu. Lani dan teman-teman mengamati keadaan langit. Sejak pagi cuaca di sekolah terlihat mendung, tanda akan turun hujan. Dari kejauhan tampak sebuah pesawat melintas dan memasuki awan yang berwarna gelap. Cuaca masih mendung saat istirahat tiba. Lani, Titi, dan Dayu bermain lompat tali. Edo, Beni, dan Udin bermain kelereng. Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bekel. Saat sedang asyik beristirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun rintik-rintik. Lama-kelamaan makin deras. Mereka pun bergegas merapihkan semua alat permainan. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruang. Kini ruang kelas terlihat lebih lapang. Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Lani dan teman-teman melakukan aktivitas bermain yang berbeda-beda. Ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama. Tidak ada yang mengeluh saat saling membantu. Mengapa Lani dan teman-teman saling membantu? Mengapa sikap saling membantu itu penting? Apakah manfaat dari sikap tersebut? Nah, di sini sikap bersatu yaitu merapikan mainan bersama. Nah, manfaatnya pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Lalu sikap bersatu yang kedua menggeser meja dan kursi. Manfaatnya dengan persatuan kegiatan menggeser meja dan kursi bisa dilakukan. Nah, ini adalah manfaat dari sikap bersatu. Ya, jika kita sikap bersatu, maka tidak akan ada perkelahian atau pertengkaran. Yang ada hanyalah persatuan. Apakah kegiatanmu berubah saat terjadi perubahan cuaca? Bagaimana pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia? Nah, tentunya cuaca akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Contohnya yaitu ada petani. Nah, mereka itu membutuhkan air hujan untuk mengisi sawah supaya panennya dapat tumbuh. Cuaca dan kehidupan manusia. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan perajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Nah, saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman.
Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tematik tema 5 yaitu pembelajaran ketiga. Sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Nah, di sini Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Nah, ini ada 2 kue, ya, ada kue coklat dan ada kue vanila. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Nah, ini Siti itu sudah memotong kue coklatnya yaitu menjadi 2 bagian. Ya, ini sudah dipotong. Jadi di sini bentuk pecahannya yaitu 1/2. Nah, untuk kue vanila Siti memotongnya menjadi 3 bagian. Jadi bentuk pecahannya yaitu 1/3. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari atau kurang dari di tempat yang telah tersedia. Nah, di sini sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Nah, di sini yang paling besar itu 1/2 atau 1/3 anak-anak. Ya, di sini lambangnya yaitu 1/2 lebih besar dari 1/3 karena anak-anak bisa lihat dari gambarnya, ya. Yang lebih besar yang mana? Lalu sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Nah, di sini kita bisa lihat 2/2 itu lebih besar dari 2/3, ya, sama seperti 1/2 dan 1/3. Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Nah, ini ya, jadi sudah dipotong oleh Siti jadi 1,5, ya, di sini jadi 1/4, ya. Nah, sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Nah, ini anak-anak bisa lihat, ya. Jadi 1/4 itu kurang dari atau lebih kecil dari 1/3, ya. Jadi tadi Siti sudah potong 1 kue menjadi setengah, nah, lalu dipotong lagi menjadi 1/4. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Nah, di sini tandanya yaitu 2/4 lebih kecil atau kurang dari 2/3. Ya, lalu yang selanjutnya bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Nah, untuk lambangnya 3/4 itu lebih kecil atau kurang dari 3/3. Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. Nah, di sini ada gambarnya, ya. Lambang bilangannya yaitu 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/6. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama yaitu 1, ya. Jadi pembilang itu yang di atas. Namun bilangan penyebutnya itu berbeda-beda. Nah, ini penyebutnya ada angka 2, 3, 4, dan jadi untuk pecahan dengan angka pembilang yang sama, maka besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, jadi anak-anak bisa lihat, ya, jika si pembilangnya itu sama, maka
Semakin besar angka penyebutnya, semakin kecil nilai pecahannya. Itu dia. Jadi kita bisa lihat dari angka pembilangnya. Ya. Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas per kelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu. Udin sekelompok dengan Beni dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum, misalnya hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu, misalnya cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Nah, di sini maksudnya cuaca ekstrim itu adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal, pada siang hari udara terasa sangat panas. Pada malam hari hujan sangat deras. Udara terasa sangat dingin. Nah, di sini jadi artinya cuaca ekstrim itu adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda, ya. Jadi yang tadinya panas itu tiba-tiba menjadi hujan yang sangat deras. Seperti itu. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun, pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Nah, cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Lalu yang kedua, mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Lalu yang ketiga, sesak nafas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak nafas. Nah, ini adalah penyakit yang bisa muncul pada cuaca ekstrim, ya, seperti sekarang ini. Jadi kita harus menjaga tubuh kita supaya selalu sehat. Nah, penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Nah, yang pertama yaitu menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Lalu yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Lalu yang ketiga, gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Nah, untuk sekarang, anak-anak juga jika keluar rumah harus selalu menggunakan masker, ya, supaya kita selalu sehat. Istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca. Nah, di sini yang pertama itu ada cuaca ekstrim, ya. Lalu yang kedua flu. Lalu yang ketiga mimisan. Yang keempat sesak nafas. Yang kelima masker dan yang keenam suhu. Nah, itu adalah kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca yang Miss dapatkan. Nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, anak-anak mengetahui pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, ya. Tadi sangat berpengaruh sekali. Tadi contohnya ada seorang petani, ya. Lalu mengetahui dampak perubahan cuaca. Nah, ini jadi setiap perubahan cuaca itu akan mendapatkan sebuah dampak. Lalu mengetahui istilah khusus dari suatu artikel, ya. Tadi sudah ada apa saja istilah khususnya? Ada flu, mimisan, sesak nafas, lalu ekstrim dan masih banyak lagi. Lalu mengetahui pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu sangat penting, ya, sikap bersatu itu supaya tidak terjadinya pertengkaran, ya.
tapi malah menambahkan persatuan. Lalu yang terakhir, membandingkan dua pecahan berpembilang sama dengan benar. Tadi ya anak-anak sudah bisa membedakan mana yang lebih besar dan lebih kecil atau kurang dari ya. Jadi di sini kesimpulannya itu makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil nilai pecahan tersebut. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesudah belajar. Semuanya sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.